Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Rifki dari kelas reguler manajemen F. Saya ada tugas menjelaskan tentang menentukan jumlah penjualan tahun berikutnya dengan metode tak langsung. Tugas ini diperintahkan oleh dosen ekonomi manajerial saya, yakni Bapak Muhtar Abdul Qadir. Nah, jadi ini adalah tugas yang Pak Muhtar berikan, yakni tugas pertemuan kelima ekonomi manajerial. Beliau memerintahkan kepada para mahasiswanya untuk memvideokan suatu menentukan jumlah penjualan tahun berikutnya dengan metode tidak langsung. Nah, di sini ada bagian pendahuluan terlebih dahulu yang poin A, lalu poin B ada penaksiran dan perakiraan permintaan. Penaksiran dan perakiraan permintaan itu ada 2 poin. Yang poin pertama dan poin kedua. Lanjut kepada poin C untuk metode penaksiran permintaan. Nah, yang akan saya jelaskan adalah poin D. Contoh kasus penaksiran permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Jadi, di sini saya mengambil 2 contoh perusahaan. Yang perusahaan pertama adalah diketahui data penjualan produk anggur di perusahaan PT Sinarmas dari tahun ke tahun. Di sini saya ngambil contoh 4 tahun, dari tahun 2011 ke 2014. Kita zoom sedikit biar agak terlihat mungkin ya. Nah, di situ ada poinnya 2011 sampai 2014. 4 tahun tersebut ada harga dari mulai 500 sampai 200 dan jumlahnya adalah 200 sampai 500. Data penjualan produk anggur di perusahaan PT Tanjung 4 tahun yang sama, hanya beda 500 saja. Contohnya, harga di PT Sinarmas lebih murah daripada di PT Tanjung. Karena apa? Karena di PT Tanjung harganya beda 500 perak. Sedangkan di PT Sinarmas itu lebih murah 500 perak dengan jumlah yang tidak cukup jauh berbeda. Ini data seksi silangnya. Seperti ini. PT Sinarmas yang memakai ballpoint merah, coba bisa kalian perhatikan. Dan PT Tanjung memakai ballpoint warna hitam. Bisa kalian lihat juga. Nah, ini cara menganalisis secara manual. Y sama dengan A tambah B per X, di mana Y adalah variabel vertikal, X adalah variabel bebas, dan A konstantanya, B konsisten agar arah garis kurva tingkat sensitivitas harga produk terhadap jumlah produk yang diminta. Mari kita lanjut ke bawah. Nah, diketahui data perusahaan PT Sinarmas. Coba kalian perhatikan
dengan seksama ya. Harga di sini saya tulis dengan ballpoint warna hitam dengan kodenya P, sedangkan jumlah saya tulis dengan ballpoint warna merah, kodenya Q, dan harga itu X, jumlah adalah Y. Dan seterusnya ada XZ, X2, dan Y2. Bisa kalian lihat sendiri. Berdasarkan penghitungannya, maka dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y700 tambah 0,1 atau Q sama dengan 700 dikurangi 0,1 P. Itu untuk perusahaan PT Sinarmas. Sekarang kita geser ke bawah untuk data perusahaan PT Tanjung. Sama ya. Ballpoint merah untuk harganya, sedangkan ballpoint hitam untuk jumlahnya. Untuk PT Sinar Tanjung, keterangannya adalah, jadi fungsi permintaan adalah Y sama dengan 700 dikurangi 0,1 kali Q sama dengan 700 dikurangi 0,1 P. Hampir beda sedikit sih jumlahnya. Hanya saja walaupun berbeda sedikit, ngaruh terhadap penjualan dan peminat masyarakat untuk membeli anggur kepada dua perusahaan besar tersebut. Ini adalah PT gabungan perusahaan PT Sinarmas dan PT Tanjung. Ini adalah bagan gabungannya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, kesimpulannya adalah, jadi fungsi permintaan gabungan persamaan Y sama dengan 700 kurangi 0,1 X atau Q sama dengan 700 kurangi 0,1 P. Analisis korelasi produk momen bisa kalian lihat sendiri. Seperti itu. Koefisien determinasi pada perusahaan PT Sinarmas. Nah, seperti di bawah ini. Yang tulisan ballpoint hitam untuk proporsi hasilnya 92%. Cukup signifikan lah. Nah, yang ballpoint merah itu untuk perusahaan PT Tanjung. Yang hasilnya 1221,50. Nah, ini yang terakhir data gabungan perusahaan PT Sinarmas dan PT Tanjung. Nah, ini adalah data terakhir dari gabungan-gabungan yang di atas. Untuk data gabungan PT Sinarmas dan PT Tanjung ini, untuk yang terakhir mendapatkan poin 0,24 dan 0,058%. Ya, dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat mengerti. Bila mana kalian kurang memahami, silahkan hubungi dosen ekonomi manajerial yang bernama Bapak Muhtar Abdul Qadar. Sekian, terima kasih.
Dicukupkan sekian video singkat dari saya, dapat bermanfaat dan semoga kalian yang dapat memahaminya. Bila mana ada kekurangan dari tutorial yang saya kerjakan atau bahkan dari video yang saya berikan untuk kalian, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.